Memasuki hari ketiga, kembali kami melanjutkan perjalanan menuju Edirne. Dengan menggunakan bus, rombongan kami dipimpin oleh Ustadz Khalid Basalamah. Selama dalam perjalanan, kami dipandu membaca doa safar perjalanan. Kita akan baca doa keluar rumah seperti biasa, tapi hari ini diikuti dengan doa safar karena kita keluar kota. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Baik, ini doanya insyaallah. Selebihnya kalau memang ada yang mau disampaikan dulu tentang perjalanan ini silahkan. Dan setelah itu kalau ada yang belum zikir pagi, kita akan lanjut atau membaca zikir pagi insyaallah. Edirne adalah kota cantik yang terletak 260 km sebelah barat laut Istanbul. Dengan jumlah penduduk sebesar 132.000 jiwa, kota Monggil ini dulunya merupakan pintu sebelah barat yang dilalui oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk masuk ke dalam kota Konstantinopel selepas proses penaklukan. Setelah penaklukan kota Konstantinopel, Sultan Fatih mau menaklukkan Pulau juga. Sementara perjalanan kami menuju kota Edirne cukup lancar. Jalan di kota Istanbul, Turki ini cukup baik, sehingga membuat perjalanan kami menjadi nyaman. Pada tahun 1451, tapi kerajaan Osmanlı sudah luas. Ini foto-foto yang saya ambil di Turki. Sudah di Edirne sekarang. Sesampainya di kota Edirne, kami tidak lupa mampir di salah satu rumah makan untuk mengisi tenaga sebelum menjelajah Edirne. Köfteci Osman menjadi restoran pilihan kami untuk makan kali ini. Dengan berbagai menu khas Turki, semua yang kami butuhkan tersaji dalam meja makan, mulai dari makanan berat sampai makanan ringan. Memang oke. Selepas makan, perjalanan kembali kami lanjutkan di kota Edirne. Ada daya tarik utama yang dimiliki oleh kota Edirne. Ya, Selimiye Mosque atau Masjid Selimiye yang rupanya telah dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Dalam lorong perjalanan menuju ruangan masjid, kita disuguhi oleh para pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai souvenir khas Turki. Tidak berapa lama, akhirnya kami pun sampai di Masjid Cami atau Masjid Selimiye. Inilah Masjid Selimiye. Masjid Selimiye merupakan sebuah mahakarya dalam sejarah arsitektur Islam. Dulunya, masjid ini dirancang dan dibangun oleh arsitek Mimar Sinan pada usianya yang ke-80 pada tahun 1569 dan rampung pada tahun 1575. Selimiye Mosque atau Selimiye Cami adalah sebuah masjid peninggalan Ottoman di kota Edirne, Turki. Masjid ini dibangun atas perintah Sultan Selim II dan dibangun oleh arsitek Mimar Sinan antara tahun 1568 sampai 1574.
Hal ini dianggap oleh Sinan untuk menjadi karya dan merupakan salah satu prestasi tertinggi dari arsitektur Islam. Masjid Selimiye digambarkan pada sisi dari uang kertas pecahan 10.000 lira Turki, lira dari 1982 sampai 1995. Masjid ini dengan kompleks kuliah dimasukkan dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2011. Dia aslinya orang Turki, tengkorak dia tidak dikembalikan ke kuburnya, itu masih kehilangan. Itu arsitek paling terkenal dalam sejarah Utsmani. Usai Ustadz Khalid memberikan kultum, Pak Ali pun berikutnya memberikan penyampaian tentang sejarah singkat Masjid Selimiye. Di atas satu bukit. Dari luar, Masjid Selimiye memang terlihat sangat megah karena mencerminkan kekayaan dan kekuasaan Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Namun kita juga dibuat terkejut saat masuk ke dalam masjid ini karena kita akan disambut oleh dekorasi interior yang sangat menakjubkan dengan kubah yang besar dan jumlahnya cukup banyak ditambah kaligrafi yang tertuang di dinding-dinding dan langit-langit kubah, menggambarkan hasil karya tangan seniman muslim di masa kejayaan Islam Eropa. Selain itu, Anda juga akan terpesona pada diameter kubah utama masjid yang mencapai 31,25 meter. Menara yang terdapat di Masjid Megah ini merupakan menara tertinggi kedua di dunia setelah Qutb Minar di India. Masjid Selimiye juga memiliki jendela sebanyak 999 buah yang menurut Sinan merupakan simbol kesempurnaan Allah. Dengan mengunjungi Masjid Selimiye di Edirne ini, kita akan dibawa pada masa kejayaan Islam di Eropa. Dengan peninggalan sejarah yang sangat bermakna, kita bisa mempelajari bagaimana Islam bangkit dan berjuang di daratan Eropa. Selain bisa menunaikan ibadah sholat, kita juga bisa menambah wawasan peninggalan Islam yang sangat berharga ini. Di halaman Masjid Selimiye, kita juga akan menjumpai jajanan gula sejak masa kerajaan Utsmani yang bisa kita nikmati. Pedagang manisan gula ini memang cukup terampil dalam menyajikan jajanan. Hampir semua pembeli digoda dengan memberikan jajanan ala mereka. Ya, seperti dikerjain, termasuk Ustadz Khalid, karena kelincahan dalam memainkan permen gula ini. Tidak sedikit pengunjung yang membeli pasti akhirnya foto bareng chef manisan gula di halaman Masjid Selimiye ini. Masih di kota Edirne, dari Masjid Selimiye, penjelajahan pun berlanjut ke Burmali Cami atau Masjid Burmali. Ketika tiba di masjid ini, waktu sudah memasuki malam hari. Sambil menunggu waktu sholat maghrib, kami beristirahat sejenak di dalam masjid. Perjalanan hari ini pun ditutup dengan makan malam di salah satu restoran di kota Edirne. Sungguh lagi-lagi sebuah perjalanan yang sangat mengesankan.